Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel Sahabat Senior. Kali ini kita akan berbincang santai tentang sesuatu yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar dari kita, terutama jika usia kita sudah mulai merangkak ke 45 tahun ke atas. Apa itu? Ya, betul sekali, asam urat. Kita semua pasti pernah mendengar istilah ini, entah dari keluarga, teman, atau bahkan dari pengalaman pribadi kita sendiri. Tapi tahukah kita bahwa asam urat bukan hanya soal rasa sakit di persendian? Ada banyak hal menarik yang bisa kita pelajari tentang kondisi ini. Dan yang lebih penting, ada banyak cara alami untuk membantu tubuh kita mengatasinya. Salah satu caranya yang akan kita eksplor hari ini adalah dengan memanfaatkan bahan-bahan dapur yang mungkin sudah ada di rumah kita. Sebelum kita mulai, mari kita bayangkan tubuh kita sebagai sebuah rumah. Persendian kita adalah engsel-engsel pintu di rumah itu. Ketika engselnya mulai berkarat atau kotor, pintunya jadi sulit dibuka, kan? Nah, asam urat bisa kita ibaratkan seperti karat-karat kecil yang menumpuk di engsel tersebut. Kalau tidak dirawat, lama-lama pintunya bisa macet sepenuhnya. Tapi tenang, kita punya cara alami untuk membersihkan karat itu, tanpa harus mengeluarkan uang banyak atau mengonsumsi obat-obatan kimia yang kadang bikin kita was-was. Jadi, mari kita mulai perjalanan hari ini. Kita akan belajar bagaimana bahan-bahan dapur yang sederhana bisa menjadi solusi praktis untuk mengatasi masalah asam urat. Siap? Yuk, kita mulai. Apa sebenarnya masalahnya? Mari kita mulai dengan memahami apa itu asam urat. Seperti yang saya bilang tadi, kita tidak akan menggunakan istilah medis yang rumit. Biar simpel saja, asam urat adalah zat yang secara alami ada di tubuh kita, tapi kadang-kadang jumlahnya bisa melebihi batas normal. Ketika itu terjadi, zat ini bisa menumpuk di persendian dan menyebabkan rasa nyeri atau bahkan pembengkakan. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah kolam kecil. Ketika airnya jernih dan bersih, semuanya berjalan lancar. Tapi ketika ada sampah atau kotoran yang menumpuk di dasar kolam, airnya jadi keruh dan aliran air pun terganggu. Begitu juga dengan asam urat. Jika kadar asam urat dalam darah kita terlalu tinggi, tubuh kita kesulitan untuk membuangnya dan akhirnya menumpuk di area tertentu, biasanya di persendian. Ada banyak faktor yang bisa memicu peningkatan kadar asam urat. Misalnya, pola makan yang kurang sehat, kurangnya aktivitas fisik, atau bahkan faktor genetik. Tapi kabar baiknya adalah kita bisa melakukan sesuatu untuk membantu tubuh kita. Alih-alih langsung bergantung pada obat-obatan, kenapa tidak mencoba sesuatu yang lebih alami terlebih dahulu? Kenapa memilih bahan dapur? Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa harus bahan dapur? Jawabannya sederhana, karena bahan-bahan dapur adalah teman dekat kita sehari-hari. Mereka aman, mudah didapat, dan harganya relatif terjangkau. Lagi pula, nenek moyang kita dulu juga sering menggunakan bahan-bahan ini untuk menjaga kesehatan mereka, kan? Mari kita lihat contohnya. Ada jahe, bumbu dapur yang sering kita gunakan untuk membuat teh atau masakan hangat. Jahe ternyata memiliki kandungan antiinflamasi yang bisa membantu meredakan peradangan di persendian. Bayangkan jahe seperti sapu kecil yang membersihkan kotoran di engsel pintu tadi. Ia bekerja dengan cara melancarkan aliran darah dan mengurangi rasa sakit. Lalu ada kunyit, si kuning ajaib. Kunyit mengandung senyawa bernama kurkumin yang juga dikenal sebagai antiinflamasi alami. Kurkumin ini seperti pelumas
yang membantu engsel pintu bergerak lebih lancar. Banyak orang biasanya mengonsumsi kunyit dengan cara membuat jamu atau menambahkannya ke dalam masakan. Tidak hanya jahe dan kunyit, ada juga daun salam. Daun ini sering digunakan sebagai penyedap masakan, tapi siapa sangka kalau ia juga bisa membantu menurunkan kadar asam urat. Daun salam bekerja dengan cara membantu ginjal membuang kelebihan asam urat dari tubuh. Bayangkan daun salam seperti filter yang membersihkan air di kolam kita tadi. Bagaimana cara menggunakan bahan-bahan ini? Nah, sekarang kita sudah tahu beberapa bahan dapur yang bisa membantu mengatasi asam urat. Tapi bagaimana cara menggunakannya? Tenang. Caranya mudah kok, dan kita bisa melakukannya di rumah tanpa ribet. Misalnya, untuk jahe, kita bisa merebusnya dengan air sampai mendidih, lalu diminum sebagai teh. Bisa juga ditambahkan sedikit madu untuk rasa yang lebih enak. Minumlah teh jahe ini setiap pagi atau sore hari untuk membantu meredakan nyeri sendi. Untuk kunyit, kita bisa membuat minuman kunyit asam. Caranya, parut kunyit segar, lalu campurkan dengan sedikit asam jawa dan air hangat, lalu tambahkan sedikit gula aren atau madu. Minuman ini tidak hanya enak, tapi juga segar dan menyehatkan. Sementara itu, daun salam bisa direbus bersama air dan diminum seperti teh. Biasanya, orang-orang minum air rebusan daun salam ini 2 kali sehari, untuk membantu menurunkan kadar asam urat. Satu hal penting yang perlu kita ingat, konsistensi adalah kunci. Seperti halnya membersihkan rumah, hasilnya tidak akan terlihat instan. Kita perlu melakukannya secara rutin agar efeknya benar-benar terasa. Kesehatan adalah kekayaan sejati dan bukan emas atau perak. Ini adalah pesan sederhana, tapi sangat dalam maknanya. Tubuh kita adalah anugerah terbesar yang kita miliki, dan sudah seharusnya kita merawatnya dengan baik. Saya tahu, mungkin ada yang merasa ragu atau malas untuk memulai. Apakah ini benar-benar akan berhasil? Atau, apakah repot memasak bahan-bahan ini setiap hari? Pikiran-pikiran seperti ini wajar saja muncul. Tapi ingatlah, langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan. Mulailah dengan satu bahan saja, misalnya jahe. Setelah terbiasa, tambahkan bahan lainnya secara bertahap. Jadi, apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini? Coba saja siapkan 1 gelas teh jahe hangat di pagi hari. Rasakan manfaatnya secara perlahan dan nikmati prosesnya. Kita tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Yang penting adalah kita sudah memulai. Sekarang, mari kita membahas beberapa bahan lainnya yang juga tidak kalah efektif. Siapa tahu, salah satu di antaranya justru lebih mudah Anda temukan di dapur Anda. Pertama, ada seledri. Seledri sering kita gunakan sebagai hiasan makanan atau bumbu masak. Tapi tahukah Anda bahwa ia memiliki sifat diuretik alami? Artinya, seledri membantu tubuh kita membuang kelebihan cairan, termasuk asam urat, melalui urin. Bayangkan seledri seperti selang kecil yang membantu membersihkan kolam kita tadi. Untuk menggunakan seledri, Anda bisa merebus batangnya dan minum air rebusannya. Atau, jika suka, bisa juga dijus. Rasanya segar loh. Selanjutnya, ada jeruk nipis. Buah kecil ini sangat ajaib karena kaya akan vitamin C, yang dikenal dapat membantu menurunkan kadar asam urat dalam darah. Vitamin C bekerja seperti magnet yang menarik asam urat keluar dari tubuh. Cara mengonsumsinya pun sangat mudah.
Peras jeruk nipis, campurkan dengan air hangat, dan tambahkan sedikit madu jika ingin rasa yang lebih manis. Minumlah ini di pagi hari saat perut masih kosong untuk hasil terbaik. Terakhir, ada kacang-kacangan, tapi dengan catatan penting, hanya jenis tertentu. Beberapa orang mungkin mendengar bahwa kacang-kacangan harus dihindari karena meningkatkan asam urat, tapi ternyata tidak semua jenis kacang buruk. Misalnya, kacang almond dan kacang kenari justru bisa membantu. Kandungan lemak sehat dan protein dalam kacang-kacangan ini membantu menjaga keseimbangan nutrisi tubuh tanpa menambah beban asam urat. Jadi, jangan takut untuk menyertakan kacang-kacangan dalam menu harian Anda, asalkan dalam porsi yang wajar. Tips praktis untuk mengolah bahan-bahan ini. Sekarang kita sudah tahu lebih banyak bahan dapur yang bisa membantu mengatasi asam urat. Tapi, bagaimana cara mengolahnya agar tetap praktis dan tidak merepotkan? Berikut adalah beberapa tips sederhana yang bisa kita coba. Yang pertama, siapkan semua bahan sejak awal minggu. Agar tidak repot setiap hari, cobalah untuk menyiapkan bahan-bahan ini di awal minggu. Misalnya, potong jahe dan simpan di freezer, atau kumpulkan daun salam dalam satu wadah khusus. Dengan begitu, ketika kita ingin membuat teh jahe atau air rebusan daun salam, semuanya sudah siap pakai. Yang kedua, gabungkan beberapa bahan sekaligus. Tidak ada salahnya mencampur beberapa bahan menjadi satu minuman. Misalnya, rebus jahe, kunyit, dan seledri bersama-sama. Hasilnya bukan hanya lebih praktis, tapi juga lebih efektif karena khasiatnya saling melengkapi. Yang ketiga, buat dalam porsi besar. Jika Anda suka minum teh herbal, cobalah untuk merebus bahan-bahan ini dalam jumlah besar dan simpan di termos. Dengan cara ini, Anda bisa menikmatinya kapan saja tanpa harus repot-repot merebus ulang. Yang keempat, jadikan bagian dari rutinitas harian. Salah satu kunci keberhasilan adalah membuat sesuatu menjadi kebiasaan. Misalnya, setiap pagi setelah bangun tidur, langsung siapkan segelas air jeruk nipis hangat. Atau setiap sore, nikmati secangkir teh jahe sambil bersantai. Dengan menjadikannya rutinitas, kita tidak perlu merasa terbebani. Sebagai analogi tambahan, mari kita bayangkan tubuh kita sebagai mobil. Setiap mobil butuh perawatan rutin agar mesinnya tetap berfungsi dengan baik. Kalau kita jarang ganti oli atau membersihkan filter udara, mobil itu lama-lama akan mogok, kan? Begitu juga dengan tubuh kita. Kalau kita tidak merawatnya dengan baik, masalah seperti asam urat bisa muncul dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, bahan-bahan dapur yang kita bahas hari ini ibarat oli berkualitas tinggi atau filter udara baru untuk mobil kita. Mereka membantu tubuh kita bekerja lebih lancar dan mencegah masalah yang lebih besar di masa depan. Jadi, jangan ragu untuk mulai merawat tubuh Anda dengan cara-cara alami ini. Selain memanfaatkan bahan-bahan dapur, ada satu hal penting yang tidak boleh kita lupakan, yaitu pola hidup sehat secara keseluruhan. Menggunakan bahan dapur saja tidak cukup jika kita tidak menjaga pola makan, aktivitas fisik, dan istirahat yang cukup. Mari kita bahas beberapa poin penting. Yang pertama, perhatikan pola makan. Hindari makanan tinggi purin, seperti jeroan, seafood, dan daging merah dalam jumlah berlebihan. Gantikan dengan sayuran hijau, buah-buahan, dan biji-bijian utuh. Yang kedua, tetap aktif. Meski usia kita sudah tidak muda lagi, aktivitas fisik tetap penting. Mulailah dengan sesuatu yang ringan,
seperti berjalan kaki selama 15 sampai 30 menit setiap hari. Aktivitas fisik membantu melancarkan aliran darah dan mempercepat proses pembuangan asam urat dari tubuh. Yang ketiga, cukup istirahat. Tubuh kita butuh waktu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup, minimal 7-8 jam setiap malam. Tidur yang berkualitas membantu tubuh kita pulih dan menjaga sistem kekebalan tubuh tetap kuat. Yang keempat, kelola stres. Stres bisa memengaruhi kesehatan kita secara keseluruhan, termasuk kondisi persendian. Cobalah teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau sekadar mendengarkan musik favorit Anda. Saya ingin berbagi satu kutipan bijak lagi yang mungkin bisa menginspirasi kita. Hidup sehat bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan yang terus berlangsung. Ya, menjaga kesehatan adalah proses yang tidak pernah berhenti. Ada kalanya kita merasa lelah atau bosan, tapi ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan berdampak besar di masa depan. Terima kasih atas waktu yang sahabat semua luangkan untuk menonton video ini. Jika sahabat merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Kita akan terus berbagi tips kesehatan yang berguna untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap tersenyum.